Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Atikotul Maula. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan peran psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi guru. Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, dalam hal ini menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang berperan sebagai alat pendidikan, dan kompetensi pedagogis yang berkaitan dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik dalam belajar. Sedangkan kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Adapun macam-macam standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik sendiri meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Dan yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup menguasai materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Yang berikutnya adalah KMA nomor 211 tahun 2011. Di dalam KMA nomor 211 tahun 2011 menjelaskan tentang pedoman pengembangan standar nasional pendidikan agama Islam yang dikembangkan tersebut meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar pendidikan dan kependidikan, standar penilaian, standar pengelolaan PAI di sekolah, standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan agama. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Dan dapat kita lihat dari fungsi bagus, namun dalam pelaksanaan perlu ada keselarasan antara keduanya, karena sekarang ini banyak siswa yang menjerumus pada pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Dengan begitu, pendidikan agama Islam sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendidikan agama Islam bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukotus Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pengembangan standar. Pedoman pengembangan standar isi pendidikan agama Islam meliputi tingkat TK sampai SMA maupun SMK. Semua lembaga tersebut harus mempunyai pedoman yang bagus. Akan tetapi, pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan karena masih banyak sekolah yang meremehkan dan menomorduakan mata pelajaran pendidikan agama Islam tersebut. Yang selanjutnya ialah standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan ditentukan oleh kemampuan peserta didik. Salah satu indikator penentu keberhasilan pendidikan agama dilihat dari
pembelajaran, di mana pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar di lingkungan tempat belajar. Pencapaian kompetensi kelulusan melalui program ekstrakurikuler difokuskan pada 3 aspek. Yang pertama, aspek keterampilan baca, tulis, hafalan arti, pemahaman Al-Quran dan hadis. Yang kedua ialah aspek akhlak dan perilaku. Yang ketiga ialah aspek pengamalan ibadah. Selanjutnya ialah peran guru. Peran guru sebagai agen pembelajar harus berpedoman terhadap pembangunan nasional pendidikan agama Islam yang meliputi standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar pengolahan pendidikan agama Islam di sekolah, standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana. Dan guru harus mempunyai metode atau cara sehingga siswa dapat memahami dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan itu diperlukan penambahan kompetensi leadership dan spiritual, yaitu dengan diadakannya pelatihan dan evaluasi sehingga pengembangan standar pendidikan agama Islam di sekolah sesuai dengan kriteria dari standar penilaian BSNP sebagai acuan dalam penilaian. Yang selanjutnya ialah pengembangan standar. Pengembangan standar pengolahan pendidikan agama Islam ialah pengembangan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan agama Islam di satuan pendidikan, baik tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun nasional. Pengolahan satuan pada jenjang dasar maupun menengah menerapkan manajemen yang berbasis dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang selanjutnya ialah standar pembiayaan. Standar pembiayaan pendidikan agama Islam menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengolahan pendidikan agama dilaksanakan Menteri Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia mengalokasikan sumber pembiayaan tersebut melalui 4 macam. Yang pertama, APBN atau BOS. Yang kedua, APBD kabupaten atau kota, BOP dan BOSDA. Yang keempat, pemerintah provinsi atau Kanwil Kemenak, pemerintah pusat atau Direktorat PAIS. Yang keempat, dana masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.